Musim 86-87 itu setelah final ya sama Semarang kita kalah ya. Tahu-tahu maunya sih saya ini bertahan di Persibaya, tapi Bang Mo karena yang membina saya minta saya di Petro ya, dengan berat hati harus saya lakukan waktu itu. Setelah rehat 10 hari, Om Bal-Balan hadir lagi menyapa teman-teman semuanya. Tentu saja bersama saya, Miftahul Fahamzah. Om Bal-Balan kali ini bertemu dengan Pak Harmadi, mantan stopernya Persebaya Surabaya. Selamat sore Pak Harmadi. Selamat sore opo sesuk Ini Pak, kenapa sore Pak Harmadi? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Oh, boleh ya. Pripun kabari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pak Harmadi ini kan stopper handal Persebaya, mantan stopper handalnya Persebaya. Kita ini nanya-nanya soal itu. Nah, Pak Harmadi, Ya. Pak Harmadi masuk Persebaya itu tahun berapa dulu, Pak? Awalnya saya ini kan berangkat dari desa ya, Mas pingin mengembangkan bakat, masuk ke Asabab ya, Asabab Surabaya. Nah karena kan perjalanan kan jauh, saya termasuk keluarga miskin, keluarga nggak mampu. Jadi jam 10 pagi itu saya sudah berangkat. Karena ini ya kampungnya Pak Harmadi ini sepandai Candi Sidoarjo. Iya. Sedangkan Asabab latihannya di lapangan Pasiran, lapangan Pasiran sana ujung sana. Ujung Surabaya Utara. Surabaya. Loh itu berangkatnya gandol truk atau ngonten? Cari tunutan tuh. Kan ada sepeda motor. Tetangga yang Saya nunut ke jalan raya sana, perempatan Kodok sampai sana, terus saya naik bis kota. Waktu itu masih berapa? Ongkosnya masih 100 atau 150 waktu itu. Mungkin nggak sampai, mungkin turun ke Jembatan Merah. Oh ya, oh ya, Kutuk ini nggak jauh dari ini stasiun Sidoarjo. Dari situ ya sampai sana, sampai Jembatan Merah. Dari Jembatan Merah ke lapangan, Pak? Asabab. Jalan kaki atau? Enggak. Oh, ke mes dulu. Jadi saya turun bis kota, jalan kaki ke Jalan Haji Mansur, mesnya Asabab di situ, kumpul di situ. Nanti setelah jam 3 diangkut mobil Asabab ke lapangan. Iya, ke lapangan Pasiran sana. Sama len itu. Bang Mo kan biasanya kan pakai len tuh. Jadi berapa mobil, 4 mobil, 3 mobil gitu. Tahun berapa Pak masuk Asabab itu Pak? Masuk Asabab saya 82. 82 ya. Nah dari Asabab akhirnya terpanggil Persebaya itu? Ya ikut seleksi tahun 84 Piala Yusuf Cup di Makassar. Alhamdulillah waktu itu saya terpilih. Istimewa Pak, baru 2 tahun di Asabab langsung Persebaya. Ya kerja keras itu, kerja keras. Nah Pak Harmadi, waktu Pak Harmadi ini kan
terkenal sebagai stopper ya. Ya. Tapi waktu awal seleksi di Asabab itu posisinya striker. Itu kan Bang Mo itu kan hanya memberi kesempatan aja. Posisi di mana yang untuk bisa ditempati oleh saya yang ganti stopper kayaknya waktu itu enggak mungkin. Dicoba di striker aja waktu itu. Oh iya. Ya kebetulan saya bisa cetak gol. Kipernya siapa? Iska Ismail waktu itu. Saya kan masih muda. Nah, setelah latihan selesai, saya dipanggil Bang Mo, suruh ngemes di Asabab sana. Jadi saya pulang paling 2 minggu sekali gitu akhirnya. Sampai gitu. Memang cita-citanya sudah pengen jadi pemain sepak bola, Pak ya? Iya, masa jauh-jauh dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo ke Surabaya. Jauh. Nah, pulangnya aja dari Asabab paling enggak sampai rumah saya jam 10 malam. Paling enggak itu. Berarti dulu latihannya berangkat jam 10 pagi, iya, sampai rumah lagi jam 10 malam. Jam 10 malam. Betapa usahanya. Akhirnya dari situ masuk Persebaya, Pak. Masuk Persebaya. Rasanya ya apa, Pak, waktu? Wah, ya luar biasa. Masalahnya apa? Saya kan berangkat dari orang desa lah. Dulu kan jarang masihan. Sepak bola SSB aja belum ada kan? Ya. Di kampung-kampung belum ada SSB kan waktu itu. Jadi bangga sekali, Pak, masuk iya, Persebaya. saya ini orang desa. Wong desa iso nang Persebaya. Sepande pertama di Persebaya? Iya, sepande pertama. Itu terkenal banget ini. Sepande, secandi, Sidoarjo. Harmadi arek sepande mlebu Persebaya. Iya. Oh, kadang-kadang nggak tahu orangnya, tahu namanya dianggap kenal gitu. Sampai segitu. 84 di Persebaya. Iya. Sampai musim 86-87 itu setelah final ya, sama Semarang kita kalah ya. Tahu-tahu maunya sih saya ini bertahan di Persibaya, tapi Bang Mo karena yang membina saya minta saya di Petro ya, dengan berat hati harus saya lakukan waktu itu. Aslinya sebenarnya masih pengen inginnya di Persibaya, iya. Karena kan iya 86 87 final dan posisi inti di belakang itu Kapten Nuryono Haryadi dan Harmadi sebenarnya. Iya. Lah Pak, waktu masuk Persebaya awal itu langsung inti atau ya merangkak cadangan dulu atau bisa langsung rebut inti, Pak? Ya alhamdulillah saya mulai masuk di Persibaya itu saya langsung inti. Istimewa memang Pak Harmadi. Ya bener, langsung inti. Bahkan pernah ya tahun berapa itu, besok main malam ini saya sakit panas badan saya. Waktu itu masih ingat pelatihnya almarhum siapa ini? Rusdi sama Mas Bodro. Loh, saya dipaksa besok harus bisa main. Malam jam berapa saya dibawa ke dokter sampean. Saya dipaksa saya harus main karena apa? Waktu itu cadangan saya trio Gabriel Kando. Itu kan kayaknya pelatih ini belum percaya sama dia. Terpaksa saya harus bisa main. Ya alhamdulillah waktu itu main bagus saya. Main itu Dora Muri aja nggak bisa lewat Mas Ian. Itu saya waktu lawan Persipura. Lawan Persipura waktu itu. Jadi malam itu pokoknya diusahakan Pak Harmadi sembuh. Saya besok harus bisa main. Saya sekali ya main itu diganti. Terakhir saya di Persibaya main di Semarang. Ya, saya main. Bangkit waktu cadangan, dicadangkan. Kita sudah unggul 1-0. Saya merasa main bagus waktu itu. Saya merasa main bagus. Tiba-tiba saya diganti.
Saya kaget. Akhirnya apa? Kebobolan 2-0 dan menjadi 2-1. Paginya Jawa Pos keluar waktu itu Sartono. Persibaya kesalahan mengganti pemain. Mas Armadi loh. Diganti. Udah sampai segitunya dulu. Pak, kalau saya nggak istimewa, cuman saya kan punya kelebihan untuk apa ya, menjaga lawan tuh jangan sampai lewat tuh saya rapid memang karena apa? Saya memang punya speed, punya kecepatan terus terang. Jadi susah lawan lewat saya dulu. Pak, momen bersama Persebaya yang paling berkesan itu apa? Ya, apa ya? Apa semua pertandingan berkesan bagi Pak Armadi? Ya iya, kalau bagi saya sepak bola itu kan kesannya cuma 2. Kalau menang kita semangatnya luar biasa dan ngobrol-ngobrol sama teman kan enak. Tapi kalau kita kalah semua nggak berani bicara, apalagi pengurus nggak marah-marah. Lo bener. Jadi dulu kan belum ada kan gaji, belum ada gaji kan, hanya apa uang harian, uang mingguan, uang bonus, ya ada sumbangan-sumbangan mungkin kalau menang dari sini itu aja. Makanya semangat untuk menangnya lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi memang. Tapi apa ya, punya rasa kecintaan ke daerah itu memang ada gitu. Nah Pak, setelah final lawan Semarang dan kalah itu, akhirnya Pak Armadi dipaksa ya keluar, pindah ke Petro. Waktu tahu Pak, ini kan sebenarnya Pak Armadi ini sudah pemain inti final 86-87, terus di musim berikutnya Persebaya itu juara. Waktu tahu Persebaya juara, rasanya ya apa Pak? Ya, namanya perjalanan kan itu kan, semua kan perjalanan. Ya sedikit ada kekecewaan lah. Tapi ya nggak harus berlebihan, nanti kan nggak bagus. Cuman kekecewaan itu ya ada. Karena Pak Armadi merasa harusnya saya ada di tim itu. Harusnya gitu kan, karena saya ke Petro waktu itu kan dipaksa oleh Pak Barmen, kamu gitu loh. Bahkan sampai waktu itu saya masih ingat kan ada boneka dari Persibaya dilepas Armadi, hijrah. Boneka besar waktu itu masih ingat saya, turun di daerah Benowo sana. Sampai segitu, bahkan di Jawa Pos ada Persibaya kehilangan teras loh. Dengan kayak gitu kan saya terus Persibaya juara kan ada penyesalan sedikit. Dan waktu ke Petro itu, waktu pindah ke Petro itu, ini kan kemauan pengurus ya. Itu sampai sebenarnya Pak Armadi saking nggak maunya ya, nggak kepengin pindah itu sampai dijemput ke rumah. Iya, pagi-pagi saya dijemput, saya harus berangkat. Dijemput oleh pengurus Petro? Pengurus Asabab. Oh. Lo bener. Bahkan waktu saya sudah keluar ya dari Petro, ya apa? Petro kan ganti pelatih. Siapa itu? Asalnya kan Berje. Ya. Iya kan? Itu saya keluar, Berje diganti stopper PSSI handal yang kecil kurus itu. Roni Pati kan ganti itu. Pak Arifin manajer Petro ke rumah sini. Roni minta saya. Tapi saya sudah masuk ke Persibaya waktu itu. Nah Pak, waktu di Petro itu memutuskan berhenti itu Pak Armadi sendiri ya? Terus habis itu berhenti nggak main bola dulu? Iya, nggak main bola karena saya minta surat waktu kan nggak dikasih surat saya. Saya putus asa udah. Kok akhirnya main bola lagi?
Nah itu kejadian kan saya nganggur 1 tahun mungkin. Ada klub Sidoarjo yang namanya Blitar Jaya. Yang pegang itu Pak Agus, anggota polisi kan. Minta dia uji coba sama Suryanaga waktu itu. Nah, saya diminta bantu. Saya sebenarnya nggak siap, tapi saya dipaksa. Saya belikan sepatu. Pada akhirnya tetap saya berangkat lawan Suryanaga. Karena sudah dibelikan sepatu. Iya, terpaksa. Padahal ya nggak pernah pegang bola. Ya, hampir 1 tahun lah. Akhirnya uji coba lawan Suryanaga. Ya mungkin waktu itu saya kan minta ganti, nggak diganti sama pengurusnya Blitar Jaya. Ya, karena saya sudah terpaksa, saya harus keluar sendirian saya tinggal keluar. Akhirnya bubar kan waktu itu pelatihnya Suryanaga kan Zulkifli. Ya. Datang ke saya. Kamu masih seneng main bola? Cuma Om, surat saya nggak bisa keluar Dari Petro dari ya? Petro gitu. Gampang, nanti Suryanaga yang ngurusi. Akhirnya saya barter karo Heli Maura waktu itu. Tadi surat saya bisa keluar, Heli Maura masuk ke sana. Dan akhirnya Pak Armadi masuk Persebaya lagi? Iya, masih waktu seleksi saya masih masuk terakhir itu 90 waktu itu, tahun 90-an. Yang ini ya, tim yang runner up itu Pak? Yang kalah sama Iya, Persebaya? iya, benar, runner up. Cuma waktu itu karena sudah pakem ya, belakangnya sudah jadi Nuryono Hadi dengan Subangkit ya? Bangkit. Pak Armadi. Waktu itu kejadian di Semarang kan termasuk tahun itu kan kita sampai final itu. Yang saya diganti Sartono bilang kesalahan ganti pemain waktu itu. Nah Pak, ada satu momen yang menurut saya unik ini. Ya. Pak Harmadi ini stopper, tapi pernah dapat hadiah. Orang-orang dulu umumnya nyebutnya dapat hadiah sepatu emas. Harmadi dapat hadiah sepatu emas. Sebenarnya ceritanya gimana waktu itu? Sangat berlebihan kalau sepatu emas itu. Ya ceritanya begini loh. Suatu bulan setelah kompetisi ya. Tahun berapa Pak? Lupa tahunnya. Lupa saya. Lah waktu itu kan dikumpulkan Pak Dahlan Iskan, waktu itu masih di Kembang Jepun sana. Oh ya, Jawa Pos masih di Kembang Jepun. Di sana Jawa Pos itu. Kumpul semua. Dan Pak Aruna itu cerita kalau dapat kiriman sepatu Pak Dahlan. Pak Dahlan dapat kiriman sepatu dari Jerman. Nah, tahu-tahu kok katanya pemain terbaik yang dipanggil saya. Itu cuma gitu aja, bukan sepatu emas kayak Sepatu bola dari Jerman waktu itu. Pak Dahlan dapat sepatu itu. Akhirnya dikasihkan saya waktu itu yang dipanggil. Padahal ada banyak pemain yang lainnya Pak. Ya banyak, semua ya datang, semua pemain ya datang, memang kumpul waktu itu. Tapi yang dikasih Pak Harmadi Ya itu istimewa sama Pak. Rezeki aja. Jadi bukan sepatu emas ya? Bukan. Dulu umum. Kalau sepatu emas saya jual. Ya. Nah, Pak, di Persebaya itu berakhir musim 90 itu? Iya. Waktu peremajaan itu ya? Ya, permajaan. Itu terakhir saya. Habis itu nggak main bola sama sekali? Sama sekali. Langsung istirahat? Langsung istirahat saya. Kan nggak tua-tua amat waktu itu, Pak? Ya, namanya orang harapan sudah tidak ada. Ya kalau sekarang kan masih banyak klub-klub divisi 2, divisi 3 kan masih rame. Zaman segitu kan jarang. Ya. Gitu loh. Ya Persibaya aja tidak ada gaji, apalagi di klub lain. Kan nggak seperti sekarang. Sepak bola itu sudah rame di mana-mana kan. Akhirnya memutuskan berhenti dan
kembali pulang ke Supandi. Iya. Lalu aktivitasnya berhenti main bola itu apa, Pak? Ya sementara waktu itu ya nganggur lama. Lama nganggur. Terus bikin ini ya? Ini Iya. karena di rumahnya Pak Armadi ada warkop. Ini akhirnya kan ibunya ini, anunya ibunya asalnya. Tapi alhamdulillah bisa buat pensiun melatih. Oh iya, Pak Armadi kan sempat melatih beberapa tim. Yang terakhir Deltras musim 2019. Iya. Beberapa kali lah ngelatih Deltras itu kan. Sekarang sudah nggak ngelatih juga, Pak? Sudah berhenti saya. Ya terakhir ini saya sebenarnya sudah pamit ke Mas Iin waktu ke Kendal 8 besar. Saya suruh ibunya istirahat Mas Iin, kayak gitu. Nah, baru-baru kan dipegang Gadot 5 kali pertandingan kalah terus, nggak ngerti saya. Mengurus ke rumah sini 2 orang, minta dibantu. Gadot saya ganti, saya coret loh. Lucu. Karena hanya tinggal 3 kali pertandingan sama SH, sama Persema, sama Sumbersari kan. Iya, Ya. iya. Nah, waktu itu kan nggak sampai nginap rencananya. Karena masa lawan Persema itu tawur rame. Oh iya, iya, iya. Iya, Sampai tawuran di Malang itu. Akhirnya nggak pulang. Tapi timnya sebenarnya bagus. Deltras waktu itu. Jadi sekarang aktivitasnya di rumah aja nih, dengan Iya, di warkopnya rumah ini, Pak? aja, iya, bantu ibunya. Ini sejak tahun berapa, Pak? Lama ini sudah. Sejak Pak Armadi selesai main bola itu? Tahun 97. 97. Sampai sekarang ya? Nah, kadang-kadang kan kalau saya tinggal melatih kan kasihan, apalagi sampai main keluar nggak pulang, ibunya kan kasihan. Rame kan nggak ngatasi. Iya, iya. Nah, ini obrolan bareng Pak Armadi nih, salah satu stopper tangguhnya Persebaya era 80-an. Mungkin teman-teman yang apa ya, supporter Persebaya era 80-an bisa bernostalgia lewat obrolan kali ini. Nanti kita bertemu di obrolan yang lainnya. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Omah Bal-Balan. Terima kasih banyak Pak Armadi. Terima kasih, sama-sama. Selamat sore.